Assalamualaikum, selamat pagi anak ibu semua. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silahkan kalian tundukkan kepala kalian. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran ibu hari ini itu ibu ingin yang pertama kalian bisa menemukan nilai-nilai kepemimpinan yang berdasarkan sila ketiga Pancasila yang didasarkan pada teks bacaan. Jadi nanti ibu akan menyajikan sebuah teks bacaan. Di situ kalian bisa menemukan nilai-nilai kepemimpinan yang berdasarkan sila ketiga Pancasila. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa menemukan contoh penerapan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kalian bisa menemukan peran serta Indonesia di bidang sosial ya. Kemudian yang keempat, kalian bisa menyusun sebuah pidato ya. Oke. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai dari bacaan yang pertama ya. Silakan kalian buka halaman 73, teks bacaannya berjudul Kepala Sekolahku, Pemimpin Idolaku. Di situ diceritakan tentang kepala sekolah yang bernama Pak Weli ya. Jadi silakan kalian baca, kalian bisa membacanya sendiri. Nah, setelah ini kita bisa membahas pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang tentu berkaitan dengan bacaan tersebut. Untuk jawaban pertanyaan pertama, mengapa kepala sekolah pada cerita di atas menjadi seorang pemimpin idola? Karena mempunyai sifat rela berkorban, pantang menyerah, peduli dengan murid, cerdas dalam menghadapi masalah, dan bisa mengambil keputusan dengan tepat ya. Kemudian, kepala sekolah tersebut mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan ya. Kemudian, apakah kepala sekolah sudah menerapkan nilai-nilai kerakyatan? Sudah ya, dengan cara kemampuan Pak Weli untuk memahami karakter masing-masing siswanya ya. Nah, apa alasan kepala sekolah tersebut membantu Sudin untuk mengikuti lomba pidato? Karena Pak Weli itu tahu kemampuan dan karakter Sudin yang suka membaca, percaya diri, serta komunikatif ya. Jadi kepala sekolah tuh ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga dengan diikutkan dalam lomba pidato. Jadi kita harus meneladani sosok kepala sekolah tersebut ya, yang merakyat, yang kreatif, yang penuh ide, peduli dengan siswa, rela berkorban, dan menjaga persatuan dengan tidak membeda-bedakan siswa ya. Di sini pun hubungan antara kepala sekolah dengan bupati, dengan kepala dinas dan pejabat daerah lainnya itu sangat baik. Dibuktikan ketika acara tersebut mereka datang ya, padahal sebenarnya mereka orang-orang yang sibuk. Nah, bagaimana sikap Pak Weli tersebut? Pasti dia menerapkan nilai-nilai persatuan dan kerakyatan ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Negara kita juga menjunjung penerapan nilai kerakyatan dalam bermasyarakat ya, jadi nggak cuma persatuan juga ya. Bagaimana dengan hubungan kita dengan negara lain khususnya di bidang dalam hubungan kerjasama ASEAN ya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang ASEAN ya, kemudian ada hubungannya kerjasama kita di bidang politik, di bidang ekonomi. Nah, hari ini kita belajar di bidang sosial. Berikut adalah contoh peran serta Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial, yaitu dengan ikut berperan serta dalam pesta olahraga SEA Games ya. Kemudian juga kita juga bekerja sama di bidang pariwisata ya. Kita membuat terobosan pariwisata yang terbaik. Kita adakan promosi-promosi dengan menonjolkan wisata yang menarik dan unik dari daerah kita ya.
Nah, di tema-tema sebelumnya kita juga udah belajar tentang pidato, apa aja yang unsur-unsur pidato, kemudian bagaimana cara kita membuat pidato, tentunya kita harus membuat konsep pidato dulu ya. Nah, coba kita ingat unsur-unsur pidato itu ada 5 ya, ada salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup.